Halo guys, kembali lagi bersama dengan gue Sibai. Dan pada video kali ini gue mau ngebahas tentang strategi formasi untuk main arena. Nah, jadi waktu itu ada yang juga yang request video ini, tapi dia juga sekalian nanya sih, sekalian nanya tentang susunan tata letak hero-hero arena. Jadi kalau misalnya untuk itu sih, gimana ya? Gue jelasin dari awal dulu kali ya. Jadi kalau di arena itu formasi sebenarnya kalau misalnya untuk dimentokin itu kalau bisa semuanya lah ya. Soalnya kalau untuk formasi sendiri sih itu biasanya tergantung metanya itu sendiri. Jadi kalau misalnya kalian andaikan nanya nih, Bang, kalau untuk arena tuh lebih enak pakai 14, 41, 32 atau 23? Itu jawabannya tuh nggak tentu, bro. Jadi tergantung dari metanya itu sendiri sama tergantung squad kalian. Jadi kalau misalnya squad kalian emang lebih cocoknya pakai defensif, misalnya 1 killer 4 depan, ya pakai aja, jangan dipaksain pakai basic, misalnya 3 belakang 2 depan. Nah, jadi kalau misalnya untuk formasi sendiri itu tergantung hero-hero kalian. Tapi kalau untuk meta sekarang sih lebih paling umum itu antara basic sama balance. Jadi antara yang ini atau yang ini untuk sekarang sih udah paling banyak, itu lagi banyak dipakai. Kalau dulu ini formasi basic tuh udah kayaknya kagak laku banget kalau zaman dulu sih, itu zaman dulu banget. Zaman sekarang itu lebih tepatnya waktu semenjak update Dakiao sih. Ini udah mulai kepake formasi basic. Kalau dulu kan biasanya main defensif mulu kayak begini. Terus yang di belakang dia dulu tuh. Lebih dulu lagi dia. Formasi siapa lagi ketemu, beneran zaman dulu banget. Nah, terus itu kan untuk formasinya. Terus kalau untuk hero nya sendiri, kalau misalnya andai kan pakai formasi ini, strategi penempatannya tuh gimana? Terus kalau misalnya ditaruh di sini kemungkinan jarang dipukul nggak? Kalau nggak ditaruh di mana kemungkinan jarang dipukul nggak? Jadi gimana ya? Kalau misalnya untuk formasi balance tuh biasanya hero yang paling aman tuh ditaruh di posisi 5. Jadi anggaplah kita pakai contoh pukulan 4 target lah ya. Lubu contohnya misalnya. Misalnya Lubu nyerang, nge-skill gitu. Dia kan skillnya kan 4 target semua. Andaikan Gokong ditaruh di sini. Nah, jadi kemungkinan besar tuh yang nggak kena itu Gokong, kemungkinan paling besarnya. Tapi kadang-kadang pula yang nggak kena yang nomor 1, Ace misalnya. Jadi kalau misalnya patokan yang kena serang tuh paling sering nomor 1, 2, 3, 4 biasanya. Itu paling sering kena serang. Kalau yang nomor 1 itu biasanya agak jarang kena serang, tapi suka kegebuk duluan ke nomor 1. Bedanya tuh di situ. Soalnya kalau misalnya kalian tanya, kenapa nomor 5 bang yang paling sering gak kena serang? Soalnya waktu itu kadang gue suka uji coba lah ya. Ini deh contoh bukti uji cobanya tuh. Bin gue 139, gue 86. Sering coba-coba gue. Nah jadi kalau misalnya gue sering lihat ya. Jadi kalau misalnya hero apapun ditaruh di nomor 5 itu jarang banget kena serang. Kayak misalnya kayak gini, kita pakai basic. Nah, paling nomor 5-nya itu kan Gokong nih. Terus kalau misalnya kita pakai ofensif, nomor 5-nya Gokong lagi. Terus kita pakai defensif, nomor 5-nya Gokong lagi. Kita pakai balance, Gokong lagi. Nah, jadi nomor 5 itu udah paling jarang kena skill. Paling jarang. Kalau kena ya umpamanya agak apes gitu. Jadi kemungkinannya tuh kurang lebih 80% nggak kena, 20% kena. Itu untuk yang AW 4 sama 3 sih biasanya gitu. Terus sedangkan kalau nomor 1 itu biasanya sering kena colek duluan. Jadi andaikan nomor 1 gua S nih. Gua taruh S di nomor 1. Nomor 1, nah S-nya di sini. Ofensif, S-nya di depan. Defensif, S-nya paling atas. Balance, S-nya di atas juga. Jadi itu paling sering kena colek, tapi tidak menutup kemungkinan dia nggak kena skill.
Tapi kemungkinan nggak kena skillnya tuh agak kecil, kurang lebih cuma sekitar 20% doang. Nah, coba kalian ngerti nggak maksud gua? Kalau misalnya kalian kurang ngerti, ya coba kalian ulang-ulang aja deh videonya sampai kalian ngerti. Jadi intinya tuh kalau di nomor 1 itu paling sering kena colek duluan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kena skill. Jadi kemungkinan bisa nggak kena skill kalau misalnya pakai AW 4, 3 misalnya gitu. Kalau nomor 5 itu dia jarang kena skill, tapi nggak menutup kemungkinan juga kena skill gitu. Jadi patokannya kalau misalnya kalian punya hero yang kalian andalin, benar-benar kalian andalin, itu gue saranin taruh nomor 5. Terus kalau misalnya kalian punya hero yang umpamanya ya lumayan tebel biar buat bertahan hidup gitu, walaupun kena gebuk mulu, taruh nomor 1 aja. Kalau nomor 2, 3, 4 itu udah paling rawan kena serang. Jadi harus taruh hero-hero void kalau bisa, nomor 2, 3, 4. Nah itu untuk formasi arenanya. Terus waktu itu juga pernah ada yang nanya ke gua, "Bang, susunan hero di Popular Hero Ranking itu bacanya gimana sih?" Kayak gini misalnya. Kalau misalnya untuk ini sih biasanya ini ngacak bro, sebenarnya ini ngacak. Jadi kalau misalnya gimana ya, ini kan dia pakainya Ace, Gokong, Dakyao, Rin sama Theo. Terus dia pakai formasinya tuh 2 belakang 3 depan. Penempatannya, andaikan kita tempatkan nih Ace nomor 1, ya bener. Gokong nomor 2, nomor 3-nya Dakyao, nomor 4-nya Rin, nomor 5-nya Theo. Jadi dia ngandelin Theo kalau di sini. Tapi kalau misalnya kita lihat yang ini, yang mana deh, yang ini deh ya. Nomor 1-nya Rudy, nomor 2-nya Gokong, nomor 3-nya Rin, nomor 4-nya Theo, nomor 5-nya Giparang. Jadi mereka ngandalin Theo Giparang. Andai kan dibaca mentah manual kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak tentu juga, soalnya rata-rata Gokong tuh di belakang rata-rata. Cuma nggak tentu juga sih, emang terserah yang main sih sebenarnya. Terus kalau misalnya untuk yang di sini, misalnya kalian ngintip-ngintip top ranking di arena gitu, kita pakai contoh ini deh, siapa ya, Air Stalker deh kita pakai contoh. Nah, jadi pernah ada yang nanya, "Bang, kalau misalnya kita stalker orang, terus kan dia juga punya susunan nih, cara bacanya tuh gimana?" Kalau misalnya untuk ini sih, setahu gua ya, ini agak random bro. Jadi kalau andaikan Dakyao kita taruh di posisi 1, Giparang 2, Gokong 3, Theo 4, Rin 5, bisa juga sih, bisa. Tapi kalau misalnya andaikan kita lihat yang ini, ibaratnya Rin kita taruh di posisi 1, S2, Gokong 3, Theo 4, Dakyao 5. Jadi yang di belakang Theo Dakyao nya dong. Itu kalau dia. Kalau misalnya kita lihat yang lain lagi deh. Nah ini contohnya, S nomor 1, Rudy nomor 2, Jeff nomor 3, Gokong 4, Chris 5. Bisa juga sih. Jadi kalau misalnya ngeliat dari sini, kurang lebih sih urutannya begini. Jadi dari kiri dulu ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Ada cumanya itu nggak jaminan juga coy. Soalnya kadang gue juga pernah coba beberapa kali ya. Gue kan punya 2 tab. Tabnya itu dua-duanya gue bisa main 7 Night. Gue coba beberapa kali gitu simulasiin. Gue coba persisin gitu, persisin formasinya, tapi malah susah gitu. Persisinnya susah. Umpamanya tuh kayak paling simple deh. Kayak ini, kita lihat Theo sama Gokongnya. Ini Theo sama Gokongnya itu belum tentu di nomor 3 sama 4, belum tentu. Bisa jadi Theo-nya di nomor 1, Gokongnya di nomor 5. Bisa jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian ngintip dari sini, itu jadi kalau misalnya untuk gambaran formasinya tuh bener-bener agak samar gitu. Jadi nggak bisa kelihatan banget. Tapi kalau untuk hero yang dia pakai ya kelihatan. Kayak Dakyao, Giparang, Gokong, Theo, Rin, itu kan kelihatan. Tapi kalau untuk formasinya sendiri agak samar-samar.
Jadi kalau misalnya kalian mau bener-bener mau ngeliatin top ranking, formasi top ranking, kalian cari di arena. Kalian cari sampai ketemu. Nah, baru kelihatan formasinya. Gitu. Tapi kalau misalnya ada dari kalian yang bisa baca formasi itu, misalnya dari Stalker terus kalian bisa baca formasi susunan hero-nya, ya kalian tulis aja komen di bawah. Soalnya kalau untuk yang gue tahu, kayak sih agak samar-samar untuk membaca kalau dari Stalker. Kalau dari sini sih mungkin masih bisa kita umpamain pakai nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu tadi. Nah, jadi kalau misalnya kalian tahu, kalian tulis aja komen di bawah untuk kita sama-sama saling berbagi. Nah, oke, mungkin cukup sekian videonya kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya emang ada salah penjelasan, kalian tulis aja komen di bawah ya. Dan tinggalkan jejak kalian dengan cara like, share, komen, dan subscribe juga channel gua karena akan ada video terbaru setiap harinya. Thanks for watching and stay cool. Terus kan dia juga punya susunan nih. Cara bacanya tuh gimana? Kalau misalnya untuk ini sih setahu gua ya, ini agak random bro. Jadi kalau andaikan Dakyao kita taruh di posisi 1, Giparang 2, Gokong 3, Teo 4, Rin 5. Bisa juga sih. Bisa. Tapi kalau misalnya andaikan kita lihat yang ini, ibaratnya Rin kita taruh di posisi 1, S2, Gokong 3, Teo 4, Dakyao 5. Jadi yang di belakang Teo Dakyao-nya dong. Itu kalau dia. Kalau misalnya kita lihat yang lain lagi deh. Nah, ini contohnya. S nomor 1, Rudy nomor 2, Jeff nomor 3, Gokong 4, Chris 5. Bisa juga sih. Jadi kalau misalnya ngeliat dari sini, kurang lebih sih urutannya begini. Jadi dari kiri dulu ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Ada cumanya itu nggak jaminan juga coy. Soalnya kadang gue juga pernah coba beberapa kali ya. Gue kan punya 2 tab. Tabnya itu dua-duanya gue bisa main 7 Night. Gue coba beberapa kali gitu simulasiin. Gue coba persisin gitu, persisin formasinya, tapi malah susah gitu. Persisinnya susah. Umpamanya tuh kayak paling simple deh. Kayak ini, kita lihat Teo sama Gokongnya. Ini Teo sama Gokongnya itu belum tentu di nomor 3 sama 4, belum tentu. Bisa jadi Teo-nya di nomor 1, Gokongnya di nomor 5. Bisa jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian ngintip dari sini, itu jadi kalau misalnya untuk gambaran formasinya tuh bener-bener agak samar gitu. Jadi nggak bisa kelihatan banget. Tapi kalau untuk hero yang dia pakai ya kelihatan. Kayak Dakyao, Giparang, Gokong, Teo, Rin, itu kan. Halo guys, kembali lagi bersama dengan gue Sibai, dan pada video kali ini gue mau ngebahas tentang strategi formasi untuk main arena. Nah, jadi waktu itu ada yang juga yang request video ini, tapi dia juga sekalian nanya tentang susunan tata letak hero-hero arena. Jadi kalau misalnya untuk itu sih gimana ya, gue jelasin dari awal dulu kali ya. Jadi kalau di arena itu formasi sebenarnya kalau misalnya untuk dimentokin itu kalau bisa semuanya lah ya. Soalnya kalau untuk formasi sendiri sih itu biasanya tergantung metanya itu sendiri. Jadi kalau misalnya kalian andaikan nanya nih, Bang, kalau untuk arena tuh lebih enak pakai 1-4, 4-1, 3-2 atau 2-3? Itu jawabannya tuh nggak tentu bro. Jadi tergantung dari metanya itu sendiri, sama tergantung squad kalian. Jadi kalau misalnya squad kalian emang lebih cocoknya pakai defensif, misalnya 1 killer 4 depan, ya pakai aja, jangan dipaksain pakai basic, misalnya 3 belakang 2 depan. Nah, jadi kalau misalnya untuk formasi sendiri itu tergantung hero-hero kalian. Tapi kalau untuk meta sekarang sih lebih paling umum itu antara basic sama balance. Jadi antara yang ini atau yang ini untuk sekarang sih udah paling banyak, itu lagi banyak dipakai. Kalau dulu ini formasi basic tuh udah kayaknya kagak laku banget kalau zaman dulu sih, itu zaman dulu banget. Zaman sekarang itu lebih tepatnya waktu semenjak update Dakyao sih. Ini udah mulai kepake formasi basic.
Kalau dulu kan biasanya main defensif mulu kayak begini. Terus yang di belakang dia dulu tuh. Lebih dulu lagi dia. Formasi siapa lagi ketemu, beneran zaman dulu banget. Nah, terus itu kan untuk formasinya. Terus kalau untuk hero-nya sendiri, kalau misalnya andai kan pakai formasi ini, strategi penempatannya tuh gimana? Terus kalau misalnya ditaruh di sini kemungkinan jarang dipukul nggak? Kalau nggak ditaruh di mana kemungkinan jarang dipukul nggak? Jadi gimana ya? Kalau misalnya untuk formasi balance, tuh biasanya hero yang paling aman tuh ditaruh di posisi 5. Jadi anggaplah kita pakai contoh pukulan 4 target lah ya. Lubu contohnya misalnya. Misalnya Lubu nyerang, nge-skill gitu. Dia kan skillnya kan 4 target semua. Andaikan Gokong ditaruh di sini. Nah, jadi kemungkinan besar tuh yang nggak kena itu Gokong. Kemungkinan paling besarnya. Tapi kadang-kadang pula yang nggak kena yang nomor 1. Ace misalnya. Jadi kalau misalnya patokan yang kena serang tuh paling sering nomor 1, 2, 3, 4 biasanya. Itu paling sering kena serang. Kalau yang nomor 1 itu biasanya agak jarang kena serang, tapi suka kegebuk duluan ke nomor 1. Bedanya tuh di situ. Soalnya kalau misalnya kalian tanya, kenapa nomor 5 bang yang paling sering gak kena serang? Soalnya waktu itu kadang gue suka uji coba lah ya. Ini deh contoh bukti uji cobanya tuh. Bin gue 139, lo 86. Sering coba-coba gue. Nah jadi kalau misalnya gue sering lihat ya. Jadi kalau misalnya hero apapun ditaruh di nomor 5, itu jarang banget kena serang. Jadi harus taruh hero-hero void kalau bisa, nomor 2, 3, 4. Nah itu untuk formasi arenanya. Terus waktu itu juga pernah ada yang nanya ke gua, bang, susunan hero di popular hero ranking itu bacanya gimana sih? Kayak gini misalnya. Kalau misalnya untuk ini sih biasanya ini ngacak bro, sebenarnya ini ngacak. Jadi kalau misalnya gimana ya? Ini kan dia pakainya Ace, Gokong, Dakyao, Rin sama Theo. Terus dia pakai formasinya tuh 2 belakang, 3 depan. Penempatannya, andaikan kita tempatkan nih Ace nomor 1, ya bener. Gokong nomor 2, nomor 3-nya Dakyao, nomor 4-nya Rin, nomor 5-nya Theo. Jadi dia ngandelin Theo kalau di sini. Tapi kalau misalnya kita lihat yang ini, yang mana deh? Yang ini deh ya. Nomor 1-nya Rudy, nomor 2-nya Gokong, nomor 3-nya Rin, nomor 4-nya Theo, nomor 5-nya Giparang. Jadi mereka ngandalin Theo Giparang. Andaikan dibaca mentah manual kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak tentu juga, soalnya rata-rata Gokong tuh di belakang rata-rata. Cuma nggak tentu juga sih, emang terserah yang main sih sebenarnya. Terus kalau misalnya untuk yang di sini, misalnya kalian ngintip-ngintip top ranking di arena gitu, kita pakai contoh ini deh, siapa ya, Air Stalker deh kita pakai contoh. Nah jadi pernah ada yang nanya, bang, kalau misalnya kita stalker orang kayak misalnya kayak gini, kita pakai basic. Nah paling nomor 5-nya itu kan Gokong nih. Terus kalau misalnya kita pakai ofensif, nomor 5-nya Gokong lagi. Terus kita pakai defensif, nomor 5-nya Gokong lagi. Kita pakai balance, Gokong lagi. Nah jadi nomor 5 itu udah paling jarang kena skill, paling jarang. Kalau kena ya umpamanya agak apes gitu. Jadi kemungkinannya tuh kurang lebih 80% nggak kena, 20% kena. Itu untuk yang AW4 sama 3 sih biasanya gitu. Terus sedangkan kalau nomor 1 itu biasanya sering kena colek duluan. Jadi andaikan nomor 1 gua S nih, gua taruh S di nomor 1. Nah S-nya di sini. Ofensif, S-nya di paling depan.
defensif EC paling atas, balance EC di atas juga. Jadi itu paling sering kena colek, tapi tidak menutup kemungkinan dia nggak kena skill. Tapi kemungkinan nggak kena skillnya tuh agak kecil, kurang lebih cuma sekitar 20% doang. Nah, coba kalian ngerti nggak maksud gua? Kalau misalnya kalian kurang ngerti, ya coba kalian ulang-ulang aja deh videonya sampai kalian ngerti. Jadi intinya tuh kalau di nomor 1 itu paling sering kena colek duluan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kena skill. Jadi kemungkinan bisa nggak kena skill kalau misalnya pakai AOE 4, 3 misalnya gitu. Kalau nomor 5 itu dia jarang kena skill, tapi nggak menutup kemungkinan juga kena skill gitu. Jadi patokannya kalau misalnya kalian punya hero yang kalian andalin, benar-benar kalian andalin, itu gue saranin taruh nomor 5. Terus kalau misalnya kalian punya hero yang umpamanya ya lumayan tebel biar buat bertahan hidup gitu, walaupun kena gebuk mulu, taruh nomor 1 aja. Kalau nomor 2, 3, 4 itu udah paling rawan